Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rostana Fadila dengan NIM Akinan 19 dari kelas AK1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada fase Mekah dan Madinah. Yang pertama, sejarah perkembangan Islam pada fase Mekah. Yang pertama, ada turunnya wahyu dan awal penyebaran Islam. Jadi periode ini tuh dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada tahun 1610 Masehi. Dengan wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang selanjutnya dalam bidang akidah, seperti masyarakat jahiliyah pada saat itu meyakini adanya banyak Tuhan atau politisme. Kemudian berkat perjuangan Rasulullah ini, mereka mentauhidkan Allah dan mengimani adanya Allah Zat yang Maha Esa. Selanjutnya dalam bidang hukum, sebelumnya bangsa jahiliyah sama sekali tidak mengenal hukum. Dan dalam bidang akhlak atau moral, masyarakat jahiliyah saat itu adalah masyarakat yang biadab atau masyarakat yang sama sekali tidak menghormati kaum duafa, gemar berjudi, minum khamar, dan juga berzina. Selanjutnya adalah hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Peristiwa penting dalam sejarah Islam di mana sekelompok kecil umat muslim yang menghadapi penindasan berat dari kaum Quraisy di Mekah melakukan migrasi ke negeri Habasyah yang sekarang ini disebut dengan Ethiopia untuk mencari perlindungan. Peristiwa ini terjadi pada masa dakwah Nabi Muhammad sekitar tahun 19 Masehi sebelum hijrah ke Madinah. Selanjutnya Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis atau Yerusalem dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit tertinggi, dalam satu malam. Peristiwa ini meneguhkan keyakinan spiritual umat Islam meskipun mereka terus menghadapi tantangan Mekah. Selanjutnya yaitu kendala dakwah. Yang pertama ada ejekan, hinaan, olokan, dan penertawanan. Contohnya seperti melemparkan berbagai tuduhan yang lucu atau ejekan semenanya kepada Rasulullah dan mereka menyebut beliau sebagai orang gila atau sinting. Yang kedua mengejek-ngejek ajaran beliau, lalu melawan Al-Quran dengan orang terdahulu dan menyibukkan manusia dengan itu agar mereka meninggalkan Al-Quran, dan juga menyodorkan beberapa bentuk penawaran seperti menawarkan harta, tahta, dan juga perempuan kepada Rasulullah. Selanjutnya yaitu hijrah ke Madinah. Selanjutnya adalah hijrah ke Madinah. Fase Mekah ditutup dengan hijrah atau pindahnya Nabi Muhammad dan para pengikutnya ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Islam karena Nabi mulai membangun masyarakat Islam di Madinah yang lebih stabil dan terorganisasi. Lalu selanjutnya ciri-ciri fase Mekah. Yang pertama, dakwah secara individual dan terbatas pada keluarga serta kerabat dekat di awalnya. Lalu penekanan pada tauhid atau keesaan Allah dan pelurusan akidah dari penyembuhan berhala. Lalu fokus pada pembentukan keimanan dan moralitas serta ajaran-ajaran mengenai kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia, dan juga penindasan fisik dan sosial dari kaum Quraisy terhadap para pengikut Nabi. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu sejarah perkembangan Islam pada fase Madinah. Yang pertama, pembentukan negara Islam di Madinah, atau yang pada umumnya yang paling spesifik itu adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri adalah konstitusi tertulis pertama yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah, termasuk umat Muslim, Yahudi, dan kelompok suku lainnya. Piagam ini mengatur hubungan antara kelompok di Madinah termasuk kaum muslimin, suku-suku Yahudi, dan kelompok non-muslim lainnya. Piagam ini mencakup beberapa prinsip utama, yaitu persatuan, kebebasan beragama, keadilan dan perlindungan, pembagian kewajiban dan hak. Lalu selanjutnya penyebaran ajaran Islam. Dalam fase ini, ajaran Islam mulai terbentuk menjadi sebuah sistem hukum yang lebih terstruktur, seperti contohnya kewajiban zakat, puasa Ramadan, hukum keluarga, dan juga penerapan hukum syariat. Lalu pembentukan militer dan pertahanan.
Beberapa langkah yang diambil Rasulullah dalam pembentukan militer dan pertahanan itu, yang pertama ada organisasi militer dan juga strategi militer. Lalu untuk pertahanan di kota Madinah sebagai pusat negara Islam, langkah yang diambil ada pembangunan benteng dan parit dan penguatan pertahanan dalam kota. Nah, dalam fase ini ada beberapa peperangan yang penting yang terjadi. Yang pertama ada perang Badar di tahun 624, yaitu pertempuran pertama yang signifikan antara kaum muslim dan Quraisy di Mekah. Lalu perang Uhud pada 625 Masehi, yaitu perang setelah kemenangan di Badar. Lalu kaum Quraisy membalas dengan menyerang Madinah dalam perang Uhud. Dan yang ketiga ada perang Khandaq yang terjadi pada 627 Masehi, atau bisa dikenal dengan perang Parit, adalah konflik di mana umat muslim berhasil mempertahankan Madinah dari koalisi besar Quraisy dan sekutunya dengan menggali parit di sekitar kota. Selanjutnya ada hubungan dengan komunitas Yahudi. Nah, Yahudi di Madinah ini terlibat dalam beberapa aspek kehidupan sosial dan ekonomi dengan umat muslim, seperti kerjasama ekonomi dan juga interaksi sosial. Lalu pengkhianatan dan persekongkolan, dan juga perang atau pengusiran. Selanjutnya ada perjanjian Hudaybiyah, yaitu salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 628 Masehi atau 6 Hijriah selama fase Madinah. Perjanjian ini adalah sebuah kesepakatan damai antara Nabi Muhammad dan juga suku Quraisy di Mekah. Lalu ada Fatu Mekah, yaitu salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah, yang menandai kemenangan umat muslim atas kota Mekah dan merupakan puncak dari perjalanan panjang Rasulullah dan para sahabatnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu perluasan pengaruh Islam. Selama masa ini, Rasulullah dan komunitas muslim berhasil memperluas pengaruh mereka ke berbagai wilayah di Jazirah Arab. Penyebarannya dengan melalui diplomasi dan perjanjian Hudaybiyah dan juga perjanjian dengan suku-suku Arab. Lalu perluasan pengaruh Islam, yaitu ada piagam Madinah atau konstitusi Madinah, pembentukan masyarakat yang setara, penerapan hukum Islam atau syariat, pembentukan institusi atau pendidikan, pengembangan budaya, solidaritas dan gotong royong, perubahan dalam hukum dan keadilan, penyebaran budaya dan diplomasi, dan juga perkembangan ekonomi berbasis nilai Islam. Selanjutnya yaitu wafatnya Rasulullah dan akhir fase Madinah. Wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi menandai akhir dari fase Madinah dan sejarah Islam. Fase ini mencakup periode penting dalam pembentukan dasar agama Islam, penyebaran agama Islam, dan pembentukan masyarakat yang adil dan egaliter di bawah kepemimpinan beliau. Ada beberapa dampak dari wafatnya Rasulullah. Yang pertama ada krisis kepemimpinan, dan juga menjadi awal Khulafaur Rasyidin, stabilitas politik dan penyebaran Islam, penegakan ajaran dan syariat, dan juga pengaruh spiritual dan juga sosial. Selanjutnya, poin yang terakhir ada perbedaan fase Mekah dan Madinah. Pada fase Mekah, konteks sosial dan politik berada di bawah kendali suku Quraisy yang sangat berpengaruh dalam tatanan politik dan ekonomi di Jazirah Arab. Sedangkan pada fase Madinah, Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik, agama, dan juga militer. Dan di tantangan yang dihadapi dalam fase Mekah, tantangan utamanya itu adalah penolakan terhadap ajaran tauhid. Sedangkan di Madinah, tantangan utama adalah membangun pemerintahan yang stabil dan menghadapi ancaman eksternal, termasuk serangan dari suku-suku di sekitar Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Selanjutnya, metode dan strategi dakwah di fase Mekah berfokus pada penyebaran nilai-nilai spiritual dan moral, sedangkan metode di Madinah, dakwah meluas menjadi pembentukan masyarakat dan pemerintahan Islam. Lalu visi dan fokus wahyu pada fase Mekah,
Wahyu diturunkan di Mekah atau ayat-ayat Makkiyah yang berfokus pada ajaran tauhid atau keesaan Allah, keimanan kepada ahli akhir, pengakuan terhadap kenabian, dan peringatan normal. Sedangkan pada fase Madinah, wahyu yang diturunkan di Madinah atau ayat-ayat Madaniyah berfokus pada pembentukan hukum Islam dan peraturan kehidupan sosial. Lalu hubungan dengan kaum non-muslim pada fase Mekah, hubungan dengan kaum non-muslim, khususnya kaum Quraisy, penuh dengan konflik dan juga penganiayaan. Sedangkan di fase Madinah, hubungan dengan non-muslim itu lebih beragam. Sedangkan selanjutnya, kehidupan beragama pada fase Mekah bersifat pribadi dan terbatas karena situasi yang penuh tekanan dan ancaman. Sedangkan pada kehidupan beragama di fase Madinah itu mulai berkembang dan diatur dengan lebih terstruktur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat dan kesalahan yang tanpa saya sadari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.